Oh, ya apa-apa. Kalau mulai Bismillahirrahmanirrahim, mungkin saya atas nama sebagai seorang kakak mungkin ya, Ya, ya. atas kegaduhan yang kemarin untuk banyak orang, saya mohon maaf. Tapi bukan seperti yang dibayangkan kondisi sebenarnya. Nah, kemarin kan di judulnya, kebetulan anak-anak itu, kalau memang apa namanya, seperti yang saya lihat videonya Ustadz, baru saya habis nonton nih, baru beberapa menit yang lalu, seolah-olah saya otak aktor utama otak dari apa namanya, pembakaran itu katanya ya. Nah, ya itu. Dapat informasi kan, saya juga kan dari tadi pas Bahkan gini, Pak. Bahkan itu informasi yang berkembang itu bukan dari satu atau dua orang saya dapat info. Makanya Nah, itu gini. boleh saya Bahkan yang tadi itu kan saya menyebutkan ada semacam gerakan rahmatan lil alamin. Itu ada yang bilang begini, Pak. Katanya itu gerakan rahmatan lil alamin itu ada dana dari ya mohon maaf non Islam seperti itu, Pak. Lah ini wah, kalau berita itu sangat banyak sekali, Pak. Lah itu bagaimana dari pendapat? Ini karena bukan dapat dari sumbernya kan? Karena bukan dapat dari sumbernya, dan dapatnya dari apa ya, orang-orang yang pernah marah, karena terutama ada, nanti saya kirimkan secara pribadi, ada beberapa YouTube tarekah ya, tarekat-tarekat yang adik-adik ini pernah datang meminta supaya berhenti berbaiat, kembali ke Islam yang kafah, cukup baiatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti tapi saya lewat pribadi ya, ngirim YouTube-nya. Oh iya, Pak. Ngirim videonya. Nah, cuman saya fokus ke pembakaran kitab ini ya. Boleh? Pak. Boleh. Nah, jadi saya pernah perkenalkan diri, nama saya Soekarno bin Abdul Majid. Nama saya. Kebetulan yang kemarin itu pembakaran itu betul-betul saya tidak tahu menahu memang. Dan saya pun tidak setuju sebenarnya cara berdakwah yang seperti itu. Karena terlalu frontal. Memang saya pernah menasihati adik saya, Sultan Habib ini, bahwa kalau kita berdakwah itu lembut saja, jangan huru-hara seperti terlalu memperlihatkan sesuatu gitu kan. Seperti ingin. Nah ini saya lihatkan sedikit. Kemarin yang dia pegang itu tafsir Ibnu Katsir yang jilid 10 yang terjemahan. Jadi yang jilid 10 yang juz amma, ada juz ammanya. Yang dipegang itu. Ya, ini kan saya bahan kajian saya di rumah sebenarnya ini. Saya pakai kaji sama adik-adik ini. Ini ada, saya baru buka 3 jilid. Itu, Pak. Mohon maaf sebentar, mau mutus sebentar boleh, Pak ya? Boleh. Nah, itu yang ada di Facebook, kemudian yang ada di channel YouTube-nya Habib Fitria, itu kan ada komenan begini. Itu ngapain kita belajar kok? Belajar tafsir itu karangan manusia, kita langsung kembali ke Allah. Nah, itu gimana, Pak? Begini maksudnya ada itu sebenarnya. Memang saya pun awalnya kan termasuk yang berdebat sama dia selama 1 tahun lebih. Sebenarnya dia buka kajian ini sudah 4 tahun, sejak gempa Lombok dulu 2008. Iya. Nah sejak itu dia buka pengajian. Tapi saya kan pribadi saya punya perpustakaan yang jenisnya kayak gini, tafsir kayak gini. Ya kayak gini kan, saya lengkap punya tafsir kebetulan. Nah terus waktu itu dia mulai belajar sama kelompoknya dia, sama teman-temannya, teman sekolahnya, bukan kelompok. Belajar apa itu, Pak? Quran. Belajar tarekah awalnya, sambil dengan Al-Qur'an. Nah, dia keliling dari satu tarekah ke tarekah. Keliling selama kurang lebih 2 tahun. Ada, boleh disebut ini? Atau enggak usah ya? Enggak usah, ini umum, Pak, nanti Pak soalnya, Pak. Nah, setelah di dalam tarekah itu kan biasanya orang tarekah banyak yang ngomong, mana Allah, ini Allah, kan gitu biasanya kan, merasa banyak yang ngaku kan. Kayak wahdatul wujud gitu ya, Pak. Banyak yang ngaku seperti itu kadang-kadang kan. Iya, betul.
Saya kemarin di Pernah Jawa disebut Timur, banyak. di Jawa Timur ada Pak. Saya nemui asli itu. Nah, banyak yang ngaku seperti itu. Nah, anak ini dia tidak setuju dengan pengakuan seperti itu. Ya. Nah, kan mirip pengakuan seperti itu yang dia tidak setuju Ya, sampai dia berkeliling. Nanti saya kirimkan videonya sampai dia berkeliling sekitar 4 guru tarekah yang besar-besar di Lombok. 4 guru tarekah termasuk Ustadz dapat info dari orang yang tadi saya tahu orangnya. Nanti tidak apa-apa, saya tidak masalah dia tersinggung. Nanti ada video gurunya yang sedang kita dakwahi. Ada videonya di saya, tapi saya bagi secara pribadi. Ya. Nah, sejak kejadian itu, dia berpikir, kenapa kita hamba Allah ini banyak yang mengaku Allah itu pengakuan aku Allah gitu kan, tapi pengakuannya bukan apa, langsung dia menuju ke Adam, enggak dia ke rahasia, enggak dia menyaksikan rahasia, sir dan Adam, enggak ke Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Adam, kan langsung Adamnya yang mengaku gitu. Paham kan Ustadz? Ya, ya. Nah, ya, anak ini tidak setuju dengan pengakuan tarekah yang seperti itu. Dan akhirnya anak ini mulai mengajak teman-teman tarekah ini untuk ayo ngaji sama gitu. Setelah dia mengadakan kajian bersama, anak ini ada kekhawatiran penyebabnya apa dasar tarekah ini. Dapatlah kitab-kitab banyak. Saya sendiri dapat kitab fotokopian tarekah itu kurang lebih 7. Nanti kalau saya senang kalau diajak gini terus, nanti saya bawain kitab-kitab, saya liatin satu-satu. Ya, intinya gini yang Pak, saya berarti Habib Fitria ini sebetulnya dia sebelum ke manhaj atau apa istilahnya itu ya, sebelum ke cara dia untuk mempelajari Al-Quran yang seperti ini, yang sudah di-share ini berarti sudah mempelajari kitab-kitab salaf, itu juga sudah ya Pak berarti ya? Dia belum pernah. Nah ini saya sendiri aneh, dia anak ini dia belum pernah. Cuman ada kejadian, nanti saya lihat fotonya, ada kejadian tahun lalu sekitar Desember tahun 2021. Ya. Desember tahun 2021 anak ini sakit. Setelah anak ini sakit, ada fotonya, ada yang punya pegang fotonya. Setelah anak ini sakit, dia tiba-tiba sakratul maut dan hilang beberapa jam. Kami kira dia sudah meninggal, hilang beberapa jam. Waktu itu hari Ahad, tapi masuk ke malam Senin. Malam Senin sekitar pagi, masuk ke antara dari jam 1 sampai sadarnya itu sekitar jam 6 apa jam 7? Sekitar jam 7 lah. Antara 6 jam 7 saya lupa ingat. Nah, sejak ya, itu lama gitu ya Pak ya. Ya, sejak itu dia ada tugas sebenarnya. Tugasnya itu pertama, mohon maaf, kebetulan ini ada 2 istrinya. Mohon Dek, maju sedikit ini. Ini saya mau betul-betul buka ini. Buka cadarnya dulu Dek. Buka cadarnya dulu. Buka dulu cadarnya. Ah, ini istrinya yang pertama. Ini istrinya yang pertama. Dia diperintahkan untuk nikah lagi, suaminya Dek ya. Nah, ketika dia sadar, dia diperintahkan nikah lagi. Dan beberapa bulan kemudian anak ini menikah, dan ini istri keduanya Dek. Maju Dek. Enggak, terus Dek. Ini istri keduanya. Buka cadarnya, enggak masalah. Boleh kita buka. Ah, ini istri keduanya Ustadz. Ya. Nah, saya lanjutin ya. Wah, Dek. Nah, setelah kejadian itu, saya tulis, ini lagi Kak, katanya. Saya diperintahkan menegur guru-guru. Nah, salah satunya ini orang yang sangat terkenal di NTB. Tuan Guru Haji. Nah, ini saya buka. Tuan Guru Haji, ini arsip saya tahun ini, tapi bulan Februari. Nah, kami bersurat langsung. Bukan menegur, mengajak bahwa ada ahli tafsir di sini, namanya Tuan Guru Haji Zainul Majdi, TGB, dikenal, pernah jadi gubernur. Oh iya. Saya kenal, ini tahu, Mas, nggak kenal sih, tahu maksudnya.
Nah, ini dia suratnya nih. Kami sudah kirim ke TGP surat itu, tapi tidak ada direspon. Ada isinya, nanti Oh, saya kirim lewat WA ya. itu suratnya itu intinya tentang apa itu Pak? Nggak begitu kelihatan. Kembali ke Islam, nanti saya WA ya. Oh iya Boleh ya, saya WA iya pribadi ya, ya, sama video-video itu. ya. Intinya di sini intinya Ingin bahwa mengajak kembali Islam secara mengajak kafah. kembali ke kafah, dalam artian di sini dia hanya, anak ini hanya mengajak berhenti berbaiat, cukup baiatnya asyhadu alla ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, itu saja. Mm-mm. Nah, itu intinya. Nanti banyak file-file yang saya anukan nanti. Nah itu yang Dan bikin penasaran ini Pak, kok bisa tiba-tiba itu Habib Fitria ya Pak, atau Sultan Habib ya Pak ya? nama aslinya Sultan Habib. Ya Bapak Sultan Habib ini kok maksudnya tiba-tiba punya pikiran untuk langsung biar orang-orang ini kembali ke Islam secara kafah dengan cara langsung mempelajari Nah, Al-Quran. Nah itu gimana itu Pak? dia ada beberapa hal yang terjadi tadi karena perintah-perintah tadi kan. Ya, Dia ada perintah-perintah tadi dia ajarkan. Saya sendiri sebagai saudara sangat takut sebenarnya sama caranya ini, karena saya sendiri belajar agama tertib lewat buku-buku tafsir, tertib saya belajar agama. ya bersanad gitu Saya ya Pak ya? sangat takut. Bersanad gitu. Ya, sangat takut. Tapi anak ini saya berdebat lah akhirnya. Heeh. Perdebatan itu terjadi ketika ayo kita uji tafsir katanya. Ya saya waktu itu ya terpaksa pakai tafsir yang begini karena punya saya begini kan. Itu kan dia bilang begini, pertanyaannya begini pertama. Coba kita tafsir, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang kan, coba jelaskan saya Bismillahirrahmanirrahim. Di sana kan artinya dengan menyebut nama Allah kan Ustadz ya? Ya saya bilang di buku tafsir Bismillahirrahmanirrahim turun ketika itu asbabun nuzulnya begini, terus ketika diturunkan sampai 70.000 bendera diturunkan ke penjuru alam semesta, gitu-gitu yang saya dapat ditafsirkan tentang. Terus dia bilang, terus mana dia makna Bismillahirrahmanirrahim di dirimu sebagai seorang manusia katanya. Kan di sana perintahnya kita disuruh menyebut nama Allah. Mana dia nama Allah yang kamu disuruh sebut? Dia bilang ke saya kan. Sementara yang saya dapat di buku tafsir ini kan nama-nama Allah yang Ismul Azam, yang mulia kan, di situ kayak nama-nama yang itu yang saya sebutkan. Coba perhatikan anunya, dia bilang. Coba perhatikan artinya. Terjemahan coba perhatikan dengan menyebut nama Allah. Jangan sudah kita pakai tafsir Arabnya, tapi tafsir bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah katanya. Nama Allah yang mana kita diperintahkan menyebut ketika kita melakukan misalnya berkegiatan sehari-hari, karena saya kan bingung jadinya. Akhirnya dia contohkan, waktu itu dia contohnya rokok, anak ini perokok sama kopi. Ini maksudnya Allah itu. Misal saya merokok katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kebesaran Allah yang akan saya kerjakan ini merokok katanya. Asmanya merokok, berarti di bibir saya harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di syariatnya. Tapi di hakikat hati saya, di jiwa, di rasa saya harus nyatakan, oh saya sedang merokok. Asmanya Allah yang saya harus disebut di hati saya rokok. Dia bilang. Terus zatnya itu cerita dari awal. Bagaimana ceritanya sebelum kamu mau ngerokok. Terus sampai kamu selesai ngerokok katanya. Sampai afalnya kenyataan rokok diceritakan. Oh iya. Nah kalau yang menurut tafsir-tafsir itu untuk kita kaji-kaji hukum. Nah misalnya kalau ada ulama yang mau mengkaji hukum mungkin pakai tafsir, tapi untuk jati diri kita mencari Tuhan katanya harus langsung kita ke Al-Quran. Dari Al-Quran. Untuk jati diri. Anak ini kan fokus ke jati diri sebenarnya. Ke jati dirinya, dia tidak fokus, dia bukan tentang hukum, hanya tentang bagaimana manusia itu betul-betul menjadi manusia. Dia sebenarnya seolah-olah nanti mungkin secara pribadi
mohon setelah ini Ustadz seimbang lah, jangan seperti video yang 1 hari yang lalu itu. Saya luar biasa itu. Apakah polisi sebodoh itu juga enggak tangkap saya kalau betul-betul saya terlibat, kan begitu. Nanti saya kirim video. Nah, disitulah saya lihat bahwa ada benarnya anak ini. Nah, akhirnya dia keliling dari kampung ke kampung. Dia dari siapa yang ngundang lah, misal caranya dia itu, misal kalau ada orang lumpuh ya, ada orang lumpuh ya, dia sembuhkan gitu. Ada orang yang kencing manis sampai mengobati ya Pak ya. Dia keliling mengobati sambil menceritakan tentang Islam yang kafah gitu. Dan itu bukan 1-2 orang. Maksudnya pijet atau gimana sih Pak? Atau pakai dia gini. Nah, nanti di video itu ada dia biasanya begini. Orang-orang biasanya kan ada ilmu-ilmu yang ada Al-Qur'an tapi dipertujuannya misalnya untuk ilmu kebal, untuk pelet, untuk nyantet gitu-gitu kan. Nah, dia merintahkan ada ilmu-ilmu yang begitu di dalam jiwanya itu dihapus. Dia ajari cara untuk kembali ke Al-Qur'an, hanya untuk Al-Qur'an dibalik kembali ke Allah gitu, bukan untuk sesuatu selain Allah. Kayak misalnya kedikjayaan atau murah rezeki kayak gitu. Nah, jadi ilmunya dibuang dulu. Setelah ilmu itu dibuang, maka diajarkan lagi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau di Lombok ini misalnya kan ada orang-orang yang sakit, yang punya ilmu kayak leak, pernah dengar? Kayak leak. Dengar. Kayak gitu itu kita cari, kita sembuhkan, kembalikan, bersyahadat ulang gitu. Nah, ini termasuk yang dia tegur. Ada banyak ulama-ulama kita yang merubah Al-Qur'an jadi ilmu, seperti Qul huwallahu ahad itu dijadiin ilmu kulhu geni itu. Kayak gitu yang dia tolak. Terus ada kulhu kebolak-balik gitu. Ya, sebelumnya mohon maaf Pak ya. Kalau begitu, ini teman-teman itu ada yang menyangka, oh ini dari kalangan Wahabi ini. Ada yang bilang ini LDII ini. Ada. Enggak ya. Cuman anak ini berusaha begini, khayalannya anak ini, karena dia terobsesi dengan hadis, umatku nanti di akhir zaman terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ya. Tapi kan kalau ahli Jamaah, teman-teman Sunnah wal Jamaah kan tafsirnya. Itu anunya. Cuman anak ini terobsesi satu-satunya cara kembali kepada yang satu golongan itu kan harus Al-Qur'an dan hadis katanya. Sementara kan kita sekarang terpecah belah, Pak Ustadz, terpecah belah dengan segala. Anak ini hanya berhayal orang-orang kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, itu saja sebenarnya. Nah, itu seperti Pak, pembakaran kemarin. Itu ada satu komentar itu di komentar ya Pak, itu katanya langsung ke Al-Qur'an, bahkan hadis pun itu enggak diterima istilahnya, karena hadis pun itu ciptaan manusia, maksudnya yang menulis itu juga manusia, katanya gitu Pak. Siapa yang berkomentar? Dia? Yang ada di kolom komentar saya ada banyak, banyak juga. Makanya itu kan orang yang berkomentar Pak. Orang-orang tarekat, gini dia ceritanya. Orang-orang tarekat yang pernah jengkel sama anak ini karena kami menegur 3 perguruan tarekat, yang marah itu ada 1 perguruan tarekat, saya tidak mungkin sebut alirannya ya. Yang pulang lebih muridnya di Lombok Tengah itu sekitar 5.000 orang. Nah, karena saking marahnya kemarin sampai gurunya kan bawa pistol keliling, makanya sekarang gurunya itu sudah stroke gitu. Nah, dari kampung yang inilah Bapak dapat, termasuk ada itu yang marah juga saya lihat. Ada beberapa itu. Pak, saya yang dapat info tapi nggak bisa saya kasih tahu siapa, soalnya ada beberapa. Dan itu info karena juga. Fitnah. Karena itu fitnah sebenarnya. Saya bahkan berani ketemu dengan orang-orang dan pasti orang-orang tidak berani ketemu. Karena sejak awal kami soalnya sudah berusaha. Ini loh, kami cari ulama-ulama besar. Ini kan TGB loh ini. Kami cari ulama-ulama besar, ini kan namanya. Jadi sebelumnya berarti Bapak sudah menghubungi ulama-ulama besar untuk menegur. Jadi ulama-ulama ini dicari untuk menegur tarekat yang Nah, itu dia.
tarekat-tarekat yang ini untuk kembali kepada Al-Quran. Kan kebetulan gitu. yang ahli tafsir Cuma cara dari Habib Fitriya ini yang tidak diterima oleh banyak orang, istilahnya dikecam oleh banyak orang gitu ya. karena ulama-ulama seperti Tuan Guru Zainul Majdi ini tidak mau tanggapi anak ini karena anak kecil, mungkin usianya baru 34 tahun anak ini. 34 tahunan ya, masih muda sekali. Baru 34 atau 35 ya? 34 ya. Ya, seperti di video itu kan ada, ya mohon maaf Pak ya, ini bukan kita merendahkan, ada kata penghinaan terhadap Habib Lutfi. Kemudian memang ada cerita itu. Ada Habib Bahar yang di pinggir kali. Itu yang pinggir kali itu dipotong banyak sekali Pak, itu melebar ke media sosial. Betul. Nah, itu alhamdulillah bisa saya. Semoga Ustadz dikasih rahmat oleh Allah karena bisa menghapus fitnah-fitnah yang sudah terjadi. Amin ya Allah. Semoga dirahmati dan semoga jadi orang besar nanti dan di akhirat dari hisab. Saya harap nih, terima kasih nih, sangat luar biasa ini sebenarnya. Enggak, kalau saya itu tentang gini, Pak, cuma pengen bersikap netral karena yang paling membuat saya kemerungsung itu sebetulnya ini Pak. Ini dari kalangan, mohon maaf, ini saya sebutkan Wahabi, Salafi, itu kan di media sosial begitu luar biasa saling tuduh, saling fitnah. Duh, saya itu juga sebagai generasi muda sedih itu Pak. Nah kemudian saya penasaran, ini harus ada penjelasan ini. Masa ini pikiran saya dari awal itu ini masa orang, Mas mohon maaf Pak ya. Mohon maaf ini apa masa orang ODGJ tapi kok bisa kompak gitu, saya gitu. Betul. Jadi saya nggak ada pikiran ini adalah Wahabi, ini Salafi, ini LDI, ini Ahlus Sunnah. Saya nggak ada pikiran ke situ. Cuma yang saya pikir ini, lah ini apa golongan ingkarus sunnah atau gimana? Lah ini kan perlu dijelaskan. Yang paling penting itu di Indonesia ini utamanya semua orang itu bisa melihat apapun itu secara netral lah begitu, tidak langsung nuduh sana nuduh sini. Kalau saya harapannya sederhana itu. Yang saya lihat kan ini terutama sama seperti tafsir Risalah Qusairiyah kan. Orang kira itu kadang-kadang Al-Quran karena itu kan kitab rahasia yang tahu hanya kiai-kiai sebenarnya itu kan. Tapi orang banyak ngira itu Al-Quran, sebenarnya itu padahal dongeng, cerita tentang Qusairiyah kan terhadap Abu Ali Al-Daka kan, pernah buka kan. Nah ini itu, Pak, ini yang yang paling rame itu. Apa betul itu ada yang namanya tim Rahmatan Lil Alamin itu gimana Pak? Oh, memang nama tim Rahmatan Lil Alamin itu ada, cuman nama grup WA yang isinya cuman saya untuk mengontrol anak ini karena terlalu brutal memang ini anak ini karena terlalu cintanya ke Allah. Saya bahkan saya sebenarnya baru gabung lagi ke tim ini baru berapa hari ya, seminggu kan? Lah itu kalau Bapak nonton video saya yang terakhir, saya itu memberi statement yang Bapak tonton itu loh, yang Bapak tadi katakan fitnah itu. Yang sehari yang lalu yang saya lihat dulu. Iya. Yang itu di video yang terbaru saya itu saya terakhir memiliki statement bahwa saya yakin orang-orang ini tuh orang yang haus belajar tetapi istilahnya kurang guru lah, seperti itu. Jadi seperti itu. Makanya terakhir saya itu memberikan satu sudah kedong Ustadz panjang lebar tadi di video yang satu hari yang lalu Rahmatan Lil Alamin itu kan seolah-olah kayak organisasi yang merusak Islam gitu besar gitu ya. Jadi Rahmatan Lil Alamin itu dinamakan nama grup WA. Saya baru masuk ke situ baru seminggu yang lalu sebenarnya. Sekitar hampir 2 bulan saya hilang, saya kecewa ke anak-anak ini karena saya ingatkan sebenarnya kalau berdakwah itu lemah lembut, jangan terlalu keras. Nah, tapi ketika sekitar seminggu yang lalu itu, anak-anak ini mau melunak sebenarnya dalam artian kayaknya kini akan ribut sudah karena sudah sampai Jawa videonya setelah saya datang. Dan yang menyerahkan ke polisi, yang antar ke polisi saya loh. Saya antar langsung ke Polres itu sekitar hari jam... ini masih di Polres ya Pak itu? Saya langsung antar ke Polres. Bahkan si nelpon tadi itu, makanya saya di musola Polres lihat anak-anak yang itu masih upload video.
Nah, sampai di Polres itu karena janji polisi begini penyebabnya. Ketika di sini, anak ini kan memang tujuannya MUI, mau dinasehati, anak ini bertujuan gini, Ustadz. MUI kok dinasehati itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Begini. Anak ini berhayal bahwa MUI bisa membuat fatwa bahwa di tempat umum sebaiknya menggunakan Al-Quran. Kitab-kitab sebaiknya di pribadi-pribadi gitu. Dia mau dialog itu supaya dapat nasihat dan berharap ada usulan. Nah waktu itu janjinya, kenapa anak ini kecewa? Pagi sekali setelah ditangkap saya antar itu sebenarnya, pagi sekali itu polisi berjanji bahwa akan dipertemukan dengan MUI. Anak ini dan saya seumur hidup tumben sebenarnya berurusan sama polisi, jadi saya bingung juga. Karena saya antar kan, daripada ribut lebih baik saya antar gitu. Tapi ternyata anak ini salah paham, dia kira segampang itu. Seperti yang sebelumnya kan kami pernah ketemu MUI, polisi, dan kejaksaan mengenai tarekat yang tadi mereka merubah Al-Fatihah dan kami bawa buktinya, kitabnya. Kami melapor ke MUI. Ini loh, Tuan Guru, bahwa Al-Fatihah itu sudah dirubah oleh tarekat itu. Ini bunyi, kami bawakan kitabnya. Tapi MUI bilang apa? Ini tarekat ini kan soheh, dan tapi Al-Fatihah ini kenapa dirubah seperti ini? Saya bilang. Itu merubahnya itu dalam ranah qiraah sab'ah atau memang merubah lafal atau gimana? Bahasa. Langsung bacaannya. Saya tidak berani sebut di sini nanti. Maksudnya biasanya kan kalau di qiraah sab'ah itu kan ada alaihim dibaca alaihum seperti itu, Pak. Bukan dia potong. Contohnya begini dia. Bismillahirrabbikum waladdallin. Itu aja. Dan ada kitabnya. Cara mereka sholat lengkap di situ. Itu yang diprotes. Kenapa? Makanya Ustadz dapat info dari yang tadi itu murid-murid tarekat yang 5.000 orang tadi. Saya dapat, itulah yang mereka sholat. Dapat info banyak saya Pak itu. Makanya saya itu dialog. Pokoknya saya itu harus dialog. Nah kemarin bahkan saya itu dikasih nomor HP. Itu katanya ini HP-nya Habib Sultan seperti itu. Saya telepon, ternyata yang ngangkat wanita itu, tak tanya enggak tahu ini siapa gitu. Banyak makanya karena memang anak ini karena judulnya yang buat dia banyak fitnah. Dia bilang membakar kitab tafsir Al-Quran, padahal dia tidak bakar, dia hanya bakar itu sudah hanya untuk menarik perhatian karena dia sudah 3 tahun dia berdakwah seperti itu. Itu maksudnya ini Pak yang bikin penasaran Pak. Itu dakwah maksudnya dakwah langsung ke Al-Quran gitu atau gimana itu Pak? Langsung dari mereka dia anak ini berharap. Sebenarnya ada, kalau saya ngomong pribadi di sini tidak enak. Nanti mungkin lewat belakang anak ini setelah tadi yang perintah-perintahnya tadi kan menikah lagi kan, sampai sudah dilihat istrinya tadi dua-duanya, ada lagi perintah di situ buat surat ke ulama-ulama kan banyak sebenarnya. Cuman yang masih tersisa ini. Ini yang tersisa, termasuk waktu itu ke Habib Rizik kita titip ke Habib Rizik, cuman waktu itu Habib Rizik keburu kena kasus. Itu berarti terus menyurati itu Pak. Berarti menyurati ulama-ulama seperti Habib Lutfi, Habib Rizik, TGB itu agar beliau-beliau semuanya itu menegur tarekoh yang dianggap, yang dilihat itu istilahnya sesat, dan kembali gitu, kepada Islam yang kafah. Nah, itu dia tujuannya. Sebenarnya itu tujuannya anak ini. Dan anehnya anak ini tentang tafsir itu setelah dia bangun dari yang saya cerita tadi, dia tiba-tiba paham betul isi Al-Quran yang 30 juz itu. Padahal anak ini hanya sekolah sampai SMA. Sekolah saya SMA, yang belajar tiba-tiba langsung paham gitu Pak? Ya, saya yang belajar, ini sudah 5 tahun saya punya kitab tafsir ini aja tidak ngerti, tidak bisa-bisa. Dia yang hanya sebentar bisa, dari sana saya belajar. Kami diajar tentang rasa dan kami. Apa enggak Pak itu? Maksudnya pernah berguru kemana? Enggak ada gitu. Dia anak ini. Enggak ada ya? Enggak ada dia. Cuman dia sering main ke tempat guru-guru tarekah. Main dia sampai lebih dari 15 mursyid mungkin. Tapi dia tidak berbayar, hanya main-main, mengajak sharing.
Lah itu di Nah, dari beberapa hasil video, Pak, di beberapa video itu kan kayaknya ada bapak yang di tengah-tengah di banyak orang itu ngaji atau gimana itu, Pak? yang mana ya? Oh, tadi ada Sido bilang kemah ke kuburan kan? Heeh. Ada di video yang ada kemah kuburan kan? Iya, iya. Kami tidak pernah pergi kemah ke kuburan. Jadi kadang-kadang kami untuk sama keluarga kan datang di rumah kami ini kayak kebun loh, Pak. Ini tuh kebun tuh. Hmm. Memang kadang-kadang ada pohon mangga apa kan. Nah, orang ini hanya ambil persepsi dari rupa video. Kami ini tinggal di kampung. Memang anak ini akhirnya karena video itu, karena ribut di Jawa, akhirnya memang sekarang ini akhirnya dikeluarkan dari kampungnya karena dikira betul-betul bakar kitab tafsir. Lah ya saya tuh pas waktu dapat kabar itu dibakar di kampung, saya loh kok sampai dikeluarkan dari kampung, apa nggak kasihan dia tinggalnya di mana, saya sampai gitu. Katanya sudah Tapi ada keluar di persetujuan. kampung, Tapi memang dulu sudah pernah ada itu ya Pak, kayak model-model seperti itulah istilahnya. Nggak pernah. Cuman yang terjadi adalah bukan di kampung sebelah, di kampung Tarekah yang Bapak dapat dari orang-orang itu yang terjadi di sana. Nggak boleh lagi kita pergi ngaji di sana membahas Tarekahnya. Ini pasti ribut loh video ini, karena mengintip mereka loh ini. Nanti akan kami kasih video gurunya yang kita ruqyah, video keluarga yang kita ruqyah, sampai mereka kita tuntun ke alam fana baqo, paham kan? Ya. Ke alam fana baqo mereka yang mereka tidak pernah sama sekali temukan ketika bersama mursyidnya, dan di depan mursyidnya kita tuntun mereka ke alam fana baqo. Itu loh, karena dari tuntunan Al-Quran tadi, dari Al-Fatihah. Jadi anak ini tujuannya begini Ustadz. Jadi yang harus hidup di dalam jiwa kita ini, Al-Fatihah itu, Al-Quran itu harus jadi di dalam diri kita, bukan sesuatu selain Al-Quran gitu. Itu cita-citanya anak ini. Hanya itu ya. Sama seperti anggota yang 30 orang, sudah bilang 20 orang, tuh enggak ada itu. Ini sudah keluarga, terus ada teman. Nah, ada berapa orang tarekah yang hampir gila kan? Yang kayak hampir gila itu kami ambil, kami rehab. Karena di tarekah itu kan kurang-kurang susah kita. Dan orang-orang ini nanti bisa ditanya. Cuman saya kalau mau lampirkan kitab-kitab mereka yang merubah Al-Fatihah itu tidak berani saya. Nanti ribut lagi dia. Ini hanya untuk mengkonfirmasi fitnah saja saya. Nah itu kalau menurut Bapak ini yang dilakukan Habib Fitriya ini kan sudah sangat meluas. Wah banyak sekali Pak. Di media sosial itu luar biasa. Pokoknya kalau sudah masuk media sosial itu mulai dari potongan-potongan video di Instagram dan nah itu. Ya kalau saya menganggap sih memang itu ya sudah istilahnya ya keterlaluan sih apa kalau menurut Bapak sendiri itu gimana Pak? Kalau menurut Bapak sendiri yang dilakukan itu Habib Fitriya? Sebenarnya yang dilakukan Habib Fitriya ini kalau untuk berdakwah memang terlalu keras dia anak ini. Tapi karena memang hatinya yang terlalu ingin orang selamat menggunakan Al-Quran. Mereka lupa tentang kondisi-kondisi masyarakat yang bergolongan. Masing-masing kiblatnya kan beda-beda. Ada yang sekarang ini kan ada yang NU saja macam-macam jenisnya. Muhammadiyah, belum ini kan macam-macam. Dia terlalu berhayal tinggi anak ini bahwa Islam itu pengennya dia berhayal seperti Islam zaman dulu sekali ketika baru turun. Itu hayalan anak ini sebenarnya. Tapi mengenai potongan-potongan itu ya kita tidak bisa juga menyalahkan. Berarti beliau itu tidak mengikuti yang banyak itu ya Pak, di antara yang disebutkan Bapak itu anak ikut dia. Enggak. Dia kan sehari-hari itu ikut dia. Kalau masalah syariat, tapi ikut anak ini. Cuman yang dia fokus ini ke mengkaji diri, kan di sana tidak pernah ada dia bahas hukum, hanya cara mencari diri sendiri, jadi diri. Masa tidak ngerti? Ya. Cara mencari jati diri. Apa istilahnya? Untuk menjadi manusia, kalau dia ke hukum tidak dia. Malahan saya sendiri. Menjadi seutuhnya manusia gitu ya Pak ya. Nah, kalau saya sendiri kan, saya lulusan Muhammadiyah kan.
Nah, saya Muhammadiyah sejalan, anak itu malahan jalurnya NU, dia anunya sholatnya apa. Kalau saya Muhammadiyah ya doa iftitah saya beda sama anak itu. Saya doa iftitah saya kayak Muhammadiyah, Allahumma ba'id bain, kalau anak itu kabirang. Tapi dia tidak permasalahkan itu. Hanya ketika mencari jati diri. Sama kayak saya, dia kunut, anak itu saya tidak kunut. Jadi bingung ya Pak. Mungkin beliau ada ya di dalam hati, di jiwa itu agak ini ya, kenapa? begini, Mungkin gitu ya Pak ya. Begini dia, anak ini terlalu cinta ke Allah. Pernah suatu hari sekitar 7 tahun yang lalu, saya kan dulu penyuka ilmu yang aneh-aneh kan, kayak kebal gitu-gitu kan. Dulu saya penyuka. Terus anak ini bertanya, untuk apa kita yang begitu? Mana yang lebih baik, ilmu itu atau yang punya ilmu? Allah maksudnya. Nah, dia tanya ke saya, coba bagaimana caranya kita bisa bertemu Allah, katanya anak ini. Udah. Saya diam. Nah, ini pertanyaan aneh, bagaimana cara kita bertemu Allah, katanya. Kalau itu belum sampai, saya masih belajar. Kamu lihat buku saya di lemari itu, lewat buku itu saya belajar. Tapi kalau kamu mau, kalau ingat kakek moyangmu dulu, kemudian kami ada ditinggalkan doa kan, Nur Allah, Nur Muhammad, kayak gitu, Jibril, itu kan ada silsilahnya. Kembali ke Allah, berbaiat ke Allah lewat Rasulullah. Caranya kaji saja Al-Quran itu, dan ada sedikit kalam rahasia di situ yang mungkin bisa saya buka sedikit, ada doanya sedikit yang kami dikasih oleh kakek moyang kami dulu. Usalli nur hayati fil ahmad, ya, kayak gitulah. Mulai dah rasain dirimu bagaimana Rasulullah belajar, bagaimana Rasulullah belajar, rasain baca Al-Quran itu, berusaha masuk berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah. Kamu pelajari Al-Quran seperti itu. Nah, disitulah dia mulai berubah. Setelah dia tidak tahan, dia dikasih banyak sebenarnya yang terjadi. Kenapa yang saya dikasih lihat, dia cerita, saya dikasih lihat, kenapa orang-orang yang berbaiat itu begini jadi ceritanya. Dia ceritain. Nanti kalau orang syariat yang lurus, ini enak dia. Setelah dapat syafaat dari Rasulullah, katanya aman. Sementara yang berbaiat ke gurunya, walaupun dapat syafaat Rasulullah, harus dia selesaikan dulu baiat itu, baru dia bisa ke Rasulullah. Kalau enggak, kita cukup baiat kita asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Rasulullah, katanya. Dia cerita semua kegundahannya. Anak ini kerjaannya tiap hari nangis. Sampai dia berhenti bekerja dari kantornya dengan niatan gajinya dia 5 juta loh sebulan, anak ini kemarin. Nah, terus ya, karena saking ingin akhir tahun 2021 ya, akhir tahun 2021 dia ngomong ke saya, Kak, saya mau berhenti kerja. Apa mau kamu kerjakan? Saya malu sama Allah, katanya. Saya mau berhenti kerja, saya mau fokus dakwah. Mungkin umur saya enggak lama, katanya. Akhirnya dia berhenti kerja, ajukan mundur. Ya mundur, dia enggak pernah kerja sejak Desember. Berarti apa? Bulan apa? Bulan Oktober tahun 2021 sampai hari ini kerjaannya hanya ngaji saja. Ngaji ke guru, Pak? Dia ngaji sendiri. Oh, ngaji sendiri. Dia musaka, kita berbagi. Ya, dasar-dasar. Kalau saya sih tetap kembali, karena saya kan tertib. Kayak kitab-kitab tafsir gini saya pakai gitu. Terus kayak hadis-hadis Bulghul Maram, Nasin, saya tetap sih pakai yang gitu-gitu kalau saya. Tapi anak ini kayak ada dorongan, rasa cintanya ini. Kalau saya bilang jangan terlalu keras, kasihan orang banyak, saya bilang. Sampai saya pernah dibuatkan video, dikirim ke saya sampai saya jengkel, sampai hilang 1 bulan. Kasihan kakak saya Soekarno Abdul Majid ini. Dia masih kafir, dia masih takut kepada orang banyak, dia tidak takut ke Allah, sampai saya jengkel. Tapi setelah saya pikir, saya deketi dia, sampai saya sempat
mau pukul dia, tapi dia bilang, "Dek, demi Allah aku dengar, aku bahasa Lombok dia pakai, saya orang sudah beriman, sudah bersyahadat, masih kafir sih, dia masih takut sama amarah orang," katanya. Kenapa enggak takut sama amarah Allah? Nah itu yang belum, saya sendiri belum bisa itu, belum mampu saya. Anak ini dan teman-temannya ini ya begitu sudah sampai seperti itu. Mau dibilang gila, anak ini enggak gila, tapi mau dibilang enggak, dia gila anak ini. Rasa takutnya sudah enggak ada. Gitu. Sampai kemarin kan ada FPI yang marah kan ke situ. Yang datang ke tempat itu, saya jelaskan akhirnya. Ke rumahnya Habib Fitria. Ke Polres kemarin. Polres. Ramai kan, ada beberapa habaib dan FPI di situ datang. Saya jelaskan anak ini bukan membenci Al-Quran. Anak ini malahan mengharapkan kembali kepada Al-Quran. Terus muridnya Habib Bahar nanya kan, kenapa menghina Habib Bahar tentang syirik? Katakan ada di video itu. Habib Bahar kamu syirik. Yang di pinggir kali itu Pak ya? Ya, di pinggir kali saya lihat itu sama temannya mungkin tuh. Nah, di mana kesyirikan Habib Bahar? Saya tanya dia, anak ini kan, coba nonton video itu. Kebetulan video itu Habib Bahar sedang mengajar Ratibul Hadat apa ratib kayak gitu kayaknya ya. Nah, dia bilang begini anak itu, ini bukan syirik besar, dia betul habaib ini semua tidak ada yang salah sebenarnya. Cuman saya mau ajak dia ke tempat yang lebih halus sekali katanya. Kenapa yang dia tanamkan ke dalam jiwa orang-orang ini karangan para wali-wali, susunan para wali, kenapa yang tidak lewat Rasulullah Al-Quran yang dari Allah itu? Anak ini terlalu cinta ke Al-Quran, Ustaz. Sampai saya sendiri belum mampu nafsir kayak dia itu. Bahkan yang buat saya, sampai dia pernah ngomong, Kak, ini tahun-tahun terakhir kita akan menuju perang. Sampai dia ramalkan perang ini, Ukraina dan Rusia ini sebelumnya sudah. Nah, ketika ini sebenarnya dia berpikiran dia kira di Indonesia perang itu akan terjadi perang besar yang akan membunuh puluhan ribu orang. Ini makanya dia berkirim surat segera ke TGP waktu itu. Tapi ternyata alhamdulillah bukan di sini. Dan dia bercerita lagi. Itu setelah suratnya, itu perang. Suratnya itu bukannya tadi untuk menegur torekoh-torekoh yang... Iya. Ya. Itu udah salah satunya, tapi isinya nanti saya WA mungkin ya. Oh iya. Ada isinya, saya WA nanti. Iya, Pak. Ya. Sebenarnya dia, anak ini pengen sekali dipanggil TGB. Nah, dia mau bercerita sesuatu ke TGB, kejadian-kejadian alam ini. Memang ada beberapa cerita yang memang terjadi anak ini. Ada beberapa cerita, tapi tidak mungkin saya buka di sini karena umum kan. Iya. Ya salah satu ini dah. Contohnya perang ini yang diceritakan saya. Memang kalau di Lombok, di tempatnya ini, anak ini memang sudah dibenci karena kan banyak tarekah sekarang. Rata-rata orang Islam sekarang berikut tarekah-tarekah, kan ada yang ikut ini, itu kan. Nah, karena yang tersinggung karena gurunya sudah didatangi dan dinasihati. Anak ini menasihati guru-guru tarekah itu. Mungkin nanti saya bagi videonya lewat belakang. Ya, intinya pernah lah mendatangi seorang guru tarekah, kemudian sering. Mungkin ada 2 mursyid yang saya kirim nanti yang didatangi. Tapi kalaupun dia tersinggung, bukan salah saya kan? Orang-orang ini kalau lihat guru. Yang itu enggak di-share nanti Pak, yang di-share yang ini. Maksud saya untuk mengklarifikasi video yang 1 hari yang lalu, Bos. Ini loh kenyataan sebenarnya. Yang soalnya saya kena fitnah habis di situ. Ya, di video. Ya, yang terpenting itu memang harus apa-apa itu ya dialog ya Pak, biar enggak ya, itu yang pas. Karena orang kan taunya dari luar. Terus makanya makanya banyak guru sebenarnya nanti yang kena ini. Nah, mungkin yang bisa saya cerita nanti. Ya kalau Side mau lihat kegiatan sayang anak ini dari awal dia sudah hapus video di YouTube-nya itu. Seandainya dibiarkan bisa berdakwah, video YouTube itu sudah hapus. Termasuk yang pernah kami diintimidasi polisi gara-gara dia diperintah buat video
menegur Presiden Jokowi. Dia di video itu dia bilang segera bebaskan Habib Rizik sebelum tanggal 12 atau pirun. Oh, sebelum tanggal 10 Agustus, tapi polisi datang, ya ini intimidasi presiden ini. Gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Rizik betul bebas sebelum ya tanggal itulah. Nah ini Pak, Sampai yang paling penting ini Pak, juga ada tuduhan, oh ini mungkin ada jaringan ya dalam tanda kutip terorisme gitu Pak, mungkin. Nggak ada ya Pak? Nggak ada ya? Berlebihan ya itu ya. Maka ini saya ceritakan sedikit ya. Saya ceritakan sedikit mungkin. Ya mungkin Habib Fitria ini sebenarnya keturunan ulama. Ibunya itu seorang qori namanya Wasiun binti Tuan Guru Haji Abdul Hafiz bin Tuan Guru Haji siapa namanya Sarapudin yang dari ibu. Kalau dan itu kami punya pondok pesantren NU ya dekat rumah sih. Terus yang kalau dari bapak kebetulan anak ini sering dia sebut di situ kan di videonya Sultan Habib bin Abdul Majid katanya kan, bin Marzuki bin Abu Bakar kan. Nah, anak ini sebenarnya keturunan Arab dari Kesultanan Dompu. Nah, sampai kami pencinta Al-Quran sebenarnya, sampai ada kitab Al-Quran dari yang menulis itu keluarga kami yang sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Kalau sudah lihat tuh lucu. Nah, yang menulis itu namanya beliau kalau di nasional namanya Syekh Subuh. Kalau di Jawa namanya Syekh Abdul Ghani atau sering disebut Syekh Al-Jawi. Kalau di Bima namanya Syekh Al-Bimawi. Garis itulah kami, keluarga kami sebenarnya. Tidak ada yang disebut-sebut ini. Cuman karena ini terpaksa saya buka sebenarnya. Tidak ada yang, hanya saja orang anak ini karena jiwa mudanya yang umurnya baru 34 tahun, tidak mengerti kondisi dunia luar. Ya, dia kira, dalam tanda kutip kalau bisa dibilang labil gimana Pak? Bisa Pak? Ya mungkin bisa jadi, tapi kalau saya lihat enggak. Anak ini luar biasa. Saya yang umur 40 ini bisa lebih tenang dia ketimbang saya. Dari keberaniannya. Saya sendiri takut untuk banyak pikiran saya kan. Masyarakat yang belum paham. Kalau ulama saya enggak khawatir. Tapi masyarakat yang sama seperti kitab yang dibakar itu kan paling hanya ulama-ulama besar yang tahu. Enggak kan? Ini ya Pak, enggak membenci tarekat ya. Dia tidak membenci tarekat, tapi dia berharap tarekat itu yang itu ya Pak, yang apa namanya, yang tadilah istilahnya, yang enggak benar istilahnya gitu ya. Begini itu. Dia cita-citanya anak ini Ustadz, anak ini bercita-cita terlalu besar. Anak ini cita-citanya bahwa semua umat Islam ini kembali ke tarekah agama Islam, menuju Islam gitu. Cukup sudah tarekah kita, tarekah agama Islam ini. Agama Islam ini sudah lurus menurut anak itu. Dan dari agama Islam ini kita kembali ke Islam. Itu hayalannya anak ini, cita-citanya. Bukan ini ya Pak, berarti bukan misalkan ada bermadhab A, B, C, ada perkhilafan zaman dulu, enggak itu yang disinggung ya? Kita ikut, kita ikut sama apa kondisi di tempat kami. Tapi kalau saya, karena saya lulusan Muhammadiyah kan, saya ikut bagaimana orang Muhammadiyah beribadah lah. Tapi kalau adik itu dia NU dia. NU dia kalau adik itu. Tapi enggak. Hanya tentang tauhid. Tapi sebenarnya anak ini tentang jati diri. Itu aja dia. Jati diri saja sebenarnya. Ya unik juga ya Pak, maksudnya yang kakaknya Muhammadiyah, yang satunya itu NU. Kebetulan saya kan dari kecil disuruh tinggal berjauhan sama orang tua kan. Ketika saya sudah besar, bisa kerja baru saya balik kan. Anak ini tetap tinggal sama orang tua. Tetap tinggal sama orang tua. Kebetulan saya disekolahkan kan di sekolah Muhammadiyah kebetulan. Jadi apa yang saya dapat di sekolah itulah yang saya gunakan kan. Kebetulan kalau dari timur juga dari khususnya di Dompu,
kami ya begitu kan, mirip kayak Muhammadiyah gitu. Jadi anak ini kalau dari garis bapak dia keturunan Arab yang di Dompu. Di Dompu. Kalau dari garis ibu ya tadi udah disebutkan nama ibunya Wasiun, seorang qori, pernah MTQ dulu sekitar tahun 70-an, dan 70 berapa dia ibu saya jadi terus nama kakeknya di sini Tuan Guru Haji Abdul Hafiz almarhum, orang NU. Terus nama buyut apa namanya di atas kakek itu Tuan Guru juga orang NU lagi dari zaman perang itu. Cuman anak ini bercita-cita hanya kembali kepada Islam yang kafah, itu aja dia, kembali ke Al-Quran katanya. Maksudnya ya aneh juga, maksudnya kalau di NU biasanya kan memang ada Torekoh dan banyak ya, Torekoh Mutabaroh itu utamanya ya Pak ya. Nah itu mungkin beliau mungkin bingung milih Torekoh atau gimana ya Pak kira-kira? Bukan, beliau anak ini udah pernah keliling ke guru-guru Torekoh itu, keliling dia. Merguru Pak. Setelah dia keliling, berguru ya. Saya bilang berguru kalau anunya, cuma dia tidak mau berbaiah sejak awal, tidak mau baiah saya. Ya mendatangi guru-guru tapi nggak mau berbaiah Pak. Tidak mau berbaiah, hanya belajar. Dia gauli seperti ada nanti video, ada satu guru yang satu tarekah. Kami ngomong dulu, kami tidak datang untuk berbaiah, kami ke sini ini untuk sebagai saudara. Nah, di situ kita ngomong pas mereka pula sepi muridnya kan, datang kan banyak guru-guru tarekah sekarang yang sakit, kencing manis, kita obati, kita pokoknya keliling obat. Misalnya ada yang gila itu kita obati, terus ada yang lumpuh apa itu diobati pakai obat tradisional gitu atau gimana itu Pak? Ada obat tradisional dari ramuan-ramuan kayak daun jara, daun kunyit, ya, itu kayak gitu. Tapi kan biasanya itu dengan syarat dia kan kembali ke Islam gitu, diajari istighfar, terus kan itu sih istighfar. Ya, nggak ada ini ya Pak, nggak ada doktrin dari luar berarti ya? Oh nggak ada. Hayalannya anak ini terlalu tinggi, dia tidak mengerti kondisi umat Islam sebenarnya. Iya. Ya dari Bapak sendiri ini terakhir Pak, harapan untuk kita semuanya ini Pak, statement terakhir, semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Nah mungkin karena terakhir saya juga mohon maaf mungkin dengan kekacauan ini, karena dia adik saya sebenarnya sebelum kekacauan ini sudah pernah menasihati jangan terlalu keras di media sosial. Kalau berdakwah tetaplah seperti biasa, berkeliling, mengkaji, dan jangan memaksakan berusaha untuk terlalu keras masuk ke guru-guru ini. Kalau kita sudah surati ya sudah ditolak ya sudah, jangan terlalu memaksa untuk supaya didatangi. Mungkin saya cuma berharap dengan kejadian pembakaran itu sebenarnya yang dibakar hanya kitab tafsir Risalah Qusairiyah, dan itu bukan Al-Quran, bukan tafsir Al-Quran. Sementara kitab tafsir yang dibilang itu, mohon maaf, ini tidak ada yang kurang satu-satu. Ini dan juz terakhir yang dia bawa. Ini dia, tidak ada yang kurang satu-satu, tidak dia bakar. Hanya tujuannya dia setelah saya tanya hanya untuk memancing supaya cepat ulama menanggapi saya, katanya. Saya juga mohon maaf atas kekacauan ini, dan mungkin saya hanya bilang, mari kita kembali kepada Islam yang kafah saja dengan landasan Al-Quran dan hadis, dan cukup dengan syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan jalan kita masing-masing. Dan saya mohon maaf, mungkin itu aja Ustadz, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak. Semoga ya kita bisa saling mendoakan, semoga Bapak sehat, diberikan umur panjang, barokah semuanya, selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Islam jaya. Islam Amin. jaya dan semua umat Islam bisa bersatu padu. Begitu Amin. bisa Nah, ini amin. saling Amin. mengingatkan, bisa saling mengerti lah meskipun ada perbedaan gitu Pak ya. Sekian dulu Amin, Pak, amin. mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.